Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih. Hari ini, hari ke-24 di bulan September, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami semua. Bapa, firman-Mu adalah terang dan pelita di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun agar kami dibuka mata dan telinga hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui sesama kami, karena Yesus adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, renungan harian BKSN hari ke-24 hari ini mengambil bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, ada seorang anak yang bernama Edward. Edward adalah seorang siswa baru di sebuah sekolah. Ia datang pindahan dari sebuah sekolah di luar negeri. Edward diterima baik di sekolahnya, dan Edward ternyata adalah anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang tekun, sehingga Edward menjadi anak yang berprestasi. Siswa baru si Edward ini menjadi perbincangan teman-temannya di sekolah. Edward juga ternyata menjadi saingan buat teman-temannya yang sebelumnya merasa
paling hebat. Banyak yang membicarakan Edward dan banyak yang juga merasa mulai tidak nyaman karena jangan-jangan Edward akan mengalahkan saya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dari teman-temannya yang merasa tersaingi oleh Edward. Benar saja, karena ketekunannya, kerajinannya, Edward begitu giat belajar, maka ia pun memperoleh prestasi yang bagus sehingga dia menjadi juara di kelas 5 di kelas baru yang sekarang menjadi kelasnya. Edward tentu saja bangga dan senang, tetapi ada teman-teman yang merasa tidak nyaman, merasa tersaingi. Hari ini dalam Injil Lukas kita mendengarkan bahwa Raja Herodes tidak ingin tersaingi. Ia tidak mau ada orang lain yang menjadi pusat perhatian. Apalagi ia sudah memiliki pengalaman dengan Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis dan dia merasa dia kalah pamor. Raja Herodes berpikir, Yohanes selaku penggal kepalanya. Siapa lagi gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Ia merasa khawatir karena datang lagi orang yang dianggap menjadi pesaingnya, yang mulai banyak dibicarakan orang, mulai diikuti oleh banyak orang, mulai mengancam ketenarannya. Dan tokoh baru yang mulai menarik perhatian banyak orang adalah Yesus. Herodes mulai merasa terancam dengan kemunculan Yesus. Yesus nabi muda yang luar biasa. Menurut Herodes, ia adalah saingan barunya. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak menganggap persaingan sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Dengan sebuah persaingan, seseorang menjadi tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Yang perlu diingat adalah sebagai pesan Injil hari ini, bersainglah dengan sehat dan tidak berlaku curang. Refleksiku hari ini, apakah aku berani dengan jujur mengakui kehebatan orang lain? Apakah aku mau bersaing secara sehat dengan teman-teman? Aksiku hari ini, aku akan berusaha belajar dengan baik agar menjadi orang yang berkualitas. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin belajar menghargai dan mengakui kelebihan orang-orang di sekelilingku. Apabila harus ada persaingan,
Aku pun ingin bersaing dengan sehat. Mampukan aku, Tuhan. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, terima kasih karena sudah mengikuti renungan harian BKSN pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.